menggugurkan kewajiban saja, atau memang tujuan audit kita adalah untuk kinerja. Nah, kalau kita bicara ya audit kita hanya untuk audit kesesuaian saja, ya ketika nanti si audite sudah menyerahkan dokumen-dokumennya, ya misalnya sudah mengikuti instruksi kerja, visi-visi dan sebagainya, maka kita katakan bahwa sistem yang ada di proses tersebut atau sistem yang berada di departemen tersebut sudah bisa kita katakan bahwa sistemnya baik. Ya. Kalau tujuan kita melakukan audit hanya untuk audit kesesuaian saja. Oke. Nah, tetapi ya, ada tetapinya. Kalau kita ingin melakukan audit, tujuannya adalah untuk perbaikan kinerja, maka kita sebagai auditor harus menggali lebih dalam lagi terhadap sistem yang ada saat itu ya. Contohnya, apakah masih banyak terjadi customer complaint? Ya, masih banyak menimbulkan produk yang reject, ya, atau dan sebagainya. Nah, ketika kita melakukan audit, hal ini masih terjadi, maka kita bisa katakan bahwa sistem yang dijalankan di departemen atau di bagian produksi tersebut masih belum efektif, ya. Nah, tinggal pilihan bagi kita, apakah kita mau melakukan audit hanya sekedar perbaikan kinerja, ya, oke, ya, oke, ya, kita lanjut ya. Nah, program audit, ya, kalau kita melakukan audit ada yang namanya sebelum kita melakukan audit ada yang namanya program audit dan ada yang namanya planning audit, Bapak Ibu ya. Nah, di dalam pembuatan program audit diharapkan ya, khususnya untuk audit produk, diharapkan kita lebih memperhatikan terhadap poin-poin yang kritikal terkait proses yang akan kita audit. Ya, contohnya di dalam program audit kita memperhatikan dari skala prioritas kita, proses-proses apa saja yang kita dahulukan untuk masuk ke dalam program audit kita. Ya, contohnya proses yang berisiko tinggi. Kemudian proses yang kritikal proses ya terkait safety, regulasi dan sebagainya. Ya. Kemudian proses yang memiliki karakteristik atau spesialisasi proses, di mana ketika kita berproduksi kita tidak bisa katakanlah memverifikasi apakah produk ini oke atau NG sebelum dia digabungkan dengan produk yang lain atau unit yang lain. Ya. Nah, kemudian kinerja proses ya. Nah, ini sebaiknya kita pertimbangkan ketika kita akan membuat program audit tersebut. Ya, seperti saya bilang tadi, sebelum kita melakukan audit, ada step yang harus kita lakukan, yaitu membuat program audit dan membuat planning audit. Nah, ketika kita akan membuat planning audit, diharapkan memperhatikan hal-hal yang di depan ini ya, proses yang berisiko tinggi, critical proses, special proses maupun kinerja proses. Oke. Nah, kalau kita bicara audit produk dan audit proses, ya itu adalah bagian utama dari tuntutan persyaratan IATF, ya bahwa kita harus melakukan audit terhadap produk maupun proses. Nah, program auditnya itu tertera di depan Bapak Ibu ya. Program audit menurut IATF, ini tuntutan IATF ya, bahwa kita harus melakukan audit terkait audit sistem manajemen mutu, ya. Kemudian audit proses manufaktur, kemudian melakukan audit terhadap produknya, ya. Jadi ini program audit yang harus kita lakukan yang sesuai dengan tuntutan persyaratan IATF tersebut. Oke. Tetapi kita hanya akan membahas dua saja, yaitu audit proses dan audit produk. Oke. Nah, ketika kita menetapkan program audit ini, ya pasti ada kelanjutannya dong ya, bahwa kita akan memilih katakanlah auditor yang akan mengaudit setiap program audit ini. Nah, kemampuan setiap auditor di dalam melakukan audit ini tidak sama ya. Jadi kita lihat tujuan auditnya itu ya,
masing-masing audit ini memiliki tujuan yang berbeda. Dengan kata lain, tuntutan kompetensi auditornya juga pasti berbeda. Ya. Jadi auditor sistem manajemen mutu dengan auditor proses manufaktur dan auditor proses produk itu memiliki karakteristik kompetensi yang berbeda. Oke. Nah, ini saya gambarkan perbandingan Bapak Ibu ya terkait audit sistem manajemen mutu atau audit quality system ya. Nanti saya bandingkan dengan audit proses maupun audit produk. Nah, kalau dari kantor aku quality management system ya, goalnya adalah kita melihat apakah sistem kita sudah berjalan efektif dan efisien. Ya, tujuannya apa? Ya, untuk mencapai goal proses tadi. Ya, yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi tujuan atau goal dari audit QMS adalah sistem kita sudah efektif dan efisien atau belum. Oke. Nah, kemudian fokusnya di mana? Fokusnya di proses approach atau kami menyebutnya dengan SIPOTOR, ya, yaitu supplier input process output customer risk reference, ya. Nah, untuk menetapkan proses approach ini ya bisa dengan menggunakan metode Octopus dan juga bisa dengan metode Turtle approach, ya. Tapi terkait quality management system. Nah, referensi yang digunakan ketika kita mengaudit ini apa? Yaitu persyaratan IATF sendiri. Ya, persyaratan IATF-nya dan juga persyaratan yang berasal dari si customer. Persyaratan yang berasal dari si customer. Oh, videonya itu munculnya. keren lagi Terkait audit quality management system. Nah, kemudian audit proses. Ya, audit proses produksi. Goalnya apa? Ya, goalnya adalah bagaimana kita dapat menciptakan proses yang stabil dan proses yang menghasilkan zero defect. Ya, tujuan kita melakukan audit proses produksi adalah untuk melihat efektif nggak proses produksi kita. Sudah bisa menghasilkan zero defect belum proses produksi kita? Atau sudah stabil belum proses kita? Ya. Kemudian fokusnya di mana? Nah, ini fokusnya ya. Fokusnya adalah di pengendalian sumber penyebab defeknya. Ya. Fokusnya adalah di pengendalian sumber penyebab defek. Oke. Nah, referensi yang bisa kita pakai apa ketika kita melakukan audit proses produksi? Biasanya yang dipakai adalah memang FMEA dan control plan serta customer specific requirement. Oke. FMEA control plan ya, kemudian ada tambah juga produk zero defect, SPC dan sebagainya ya. Ini bisa dijadikan referensi ketika kita akan melakukan audit proses produksi. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan audit produk. Ya. Tadi kita sudah sampaikan terkait audit GMS dan audit proses produksi. Sekarang kita bandingkan dengan audit produk. Ya. Goal audit produk itu apa? Ya. Goal auditnya adalah menciptakan proses atau produk yang tidak mengirimkan zero defect atau tidak membuat zero defect ya. Itu efektivitas sistem kontrol produk untuk tidak meloloskan produk defect. Ya. Itu goal dari audit produk. Kemudian fokusnya kemana? Nah, yang namanya audit produk pasti identik dengan pengukuran, baik itu pengukuran dimensi ataupun pengukuran sistem hitung atribut ya. Jadi yang dipakai fokusnya adalah di akurasi sistem pengukuran untuk memastikan bahwa standar produk yang kita ukur itu sudah sesuai atau belum dengan standarnya. Referensi yang dipakai apa? Ya, bisa menggunakan MSA untuk memvalidasi bahwa sistem pengukuran yang digunakan itu sudah baik atau belum. Ya. Kemudian menggunakan sistem sampling, ya. Kemudian mengacu ke standar produk, serta mengacu juga ke customer specific requirement, tuntutan dari persyaratan yang ditetapkan oleh si customer. Nah, ini perbandingan, ya, perbandingan antara audit sistem manajemen, audit proses, dan juga audit produk. Oke.
tadi waktu membuat program audit, ya, di situ sudah dijelaskan bahwa kompetensi masing-masing auditor itu pasti berbeda dengan program auditnya. Nah, di sini kita akan bahas dua kualifikasi auditor saja, ya. Yang pertama itu kualifikasi auditor proses produksi, ya, memiliki pemahaman teknis produksi pada lingkup R&D audit, memahami kontur, memahami persyaratan specific requirement. Ini artinya apa? Untuk auditor yang tidak memahami atau kurang paham terhadap kondisi teknis, sebaiknya ini tidak kita cantumkan sebagai auditor di proses produksi, ya. Jadi istilahnya dia hanya paham non teknis, ya sebaiknya tidak kita masukkan sebagai auditor proses produksi. Nah, kemudian apa kualifikasi auditor produk? Ya, sama yang memahami persyaratan produk dari pelanggan. Nah, di sini ada tambahan bahwa si auditor produk tersebut harus memahami penggunaan alat ukur dan tes. Ya, tujuannya apa? Untuk memeriksa kesesuaian produk, ya. Untuk memeriksa kesesuaian produk yang sudah dinyatakan atau yang sudah diukur oleh si inspektor. Ya. Kemudian memahami measurement system analysis atau MESA dan memahami persyaratan spesifik customer tadi atau customer specific requirement. Oke. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan tujuan audit yang baik dan benar adalah untuk memeriksa kelemahan sistem, ya. Nah, kalau tujuan audit dari audit proses itu adalah, ya, untuk melihat apakah efektif sistem itu sudah bisa mencapai tujuannya, untuk mengevaluasi sistem kita sudah efektif atau belum. Nah, kalau kita bicara audit proses, tujuan audit itu adalah untuk menciptakan proses yang menghasilkan zero defect atau defect yang rendah. Ini quantity maksudnya jumlah, ya, jumlah defect yang rendah. Jadi itulah sebenarnya tujuan audit proses produksi. Nah, agar kita bisa mencapai tujuan audit proses produksi ini, apa yang kita lakukan? Kata kuncinya adalah di pengendalian penyebab defect. Ya. Ketika kita bisa melakukan atau mampu mengendalikan penyebab defect, diharapkan proses tersebut tidak akan menghasilkan produk NG atau yang kita sebut dengan zero defect tadi. Jadi kualitas yang baik, zero defect atau defect yang rendah bisa dicapai ketika kita mampu melakukan pengendalian terhadap penyebab defect tersebut. Oke. Ya, jadi ini fokus audit proses produksi, bagaimana proses produksi melakukan pengendalian terhadap si penyebab defect-nya. Oke, ya, apa ya? Oke. Nah, audit proses produksi, ya, apa yang kita lakukan? Ya. Oke. Pertama, memverifikasi aktivitas proses produksinya dimulai dari, ya, penerimaan material sampai nanti ke packaging-nya, bahkan mungkin sampai ke pengiriman, ya. Dimulai dari penerimaan material hingga pengiriman produk jadi. Kita validasi semua, apakah proses tersebut sudah berjalan atau belum sesuai dengan visi-visinya. Kemudian, menggunakan pendekatan spesifik yang dipersyaratkan oleh customer ini jika dituntut oleh si customer tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, memastikan kemampuan dan kestabilan proses sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan. Nah, disinilah muncul yang namanya pengukuran statistikal tadi untuk melihat kemampuan dan kestabilan proses. Ya. Nah, di sini juga dilakukan audit terhadap poin tersebut. Oke, nah ini sekedar catatan dari Central System. Ya. Beberapa perusahaan menerapkan QC petrol berupa audit untuk memastikan proses produksi dan pengecekan dilakukan sesuai dengan standar. Metode ini bisa dijadikan sebagai audit proses manufaktur. Oke, jadi ketika nanti Bapak Ibu sering melakukan petrol, QC petrol untuk melihat kesesuaian proses Bapak Ibu, ya, itu bisa disebut sebagai audit proses manufaktur. Oke.
Metodologinya bagaimana ketika kita akan melakukan audit proses? Ya, metodologinya adalah menggunakan control plan. Oke, menggunakan control plan, kemudian menggunakan FMEA. Ya, gunanya FMEA seperti di depan tadi, tujuan audit proses adalah untuk mengendalikan penyebab defect. Ya, nah FMEA salah satu gunanya adalah itu, apakah setiap potensi kegagalan pada setiap proses sudah terakomodir. Nah, jadi metodologinya kita adalah menggunakan control plan, FMEA, dan SPC untuk melihat proses kita sudah stabilkah atau proses kita sudah mampukah untuk memproduksi produk tersebut. Ya, dengan catatan poin yang diukur adalah poin yang spesial karakteristik. Ya, karakteristik penting. Oke. Nah, di sini ada sekedar catatan, ya. Ketika kita melakukan audit proses, kita harus melakukan audit ke semua shift yang ada. Ya, ke semua shift yang ada, termasuk pada saat terjadi pergantian shift. Ya, jika misalnya kita bekerja 2 shift, berarti audit dilakukan pada kedua shift tersebut. Jika kita bekerja 3 shift, berarti audit dilakukan kepada ketiga shift tersebut. Nah, difokuskan, poin pentingnya adalah ketika terjadi peralihan shift, apakah peralihan shift tersebut dapat berlangsung dengan smooth? Oke. Nah, kalau kita merujuk ke referensi pasal IATF 922 dan 9223, bahwa audit proses dilakukan, ya, minimal 3 tahun, semua proses harus sudah diaudit. Oke. Nah, ini konsep pencegahan agar tidak membuat produk NG. Ya. Nah, selama ini kan gini, Pak, ya, kebanyakan kita berproduksi, khususnya untuk ketika itu produk baru, kita lebih cenderung, ya, melakukan approval sampel. Jadi sampel itu kita dandanin lah bahasanya, ya, biar nanti bisa diterima oleh si customer. Ya. Nah, ketika nanti, ya, masuk ke dalam proses sebenarnya mulai banyak muncul masalah. Kenapa? Karena itu tadi, ya, sampelnya sebenarnya tidak menggambarkan, ya, kemampuan dan kestabilan proses kita. Jadi contohnya sampel bagus tidak menjamin produksi juga bagus ketika itu masuk produksi massal. Kemudian di approval sampel ini, ya, variasi orang itu kan masih banyak, belum diidentifikasi dengan tepat. Nah, ketika kita masuk ke produksi massal, sebaiknya kita approval adalah proses produksinya. Tujuannya apa? Kita melakukan approval proses produksi. Kita untuk melakukan pengukuran, ya, proses kita sebenarnya sudah mampu dan stabil atau belum, dengan melihat beberapa poin penting, yaitu dari sisi operator 4M-nya, 4M. Oke tadi, ya. Oke. Jadi yang di-approve adalah proses produksinya, bukan approval sampelnya. Agar kita tidak menciptakan yang namanya produk NG. Oke. Nah, ini contoh kasus proses produksi. Kita fokus ke cek parameter dari yang ada di flow prosesnya, ya. Contohnya ada proses penyemprot perawatan kepala spray, nah, misalnya. Di sini ada parameter yang harus dikontrol. Kemudian terkait pengecekan timer, ya, kayak waktu spray. Di sini juga ada karakteristiknya, karakteristik proses yang harus dipenuhi. Nah, ini yang kita kontrol ketika kita akan melakukan audit proses produksi, yaitu kontrol penyebab defeknya. Ya. Parameter apa saja kira-kira yang bisa menyebabkan terjadinya produk NG, maka itu yang kita lakukan audit. Ya. Oke. Nah, kalau untuk fokus audit produk, kita fokus ke outputnya, ya, yaitu pelapisan wax. Di dalam contoh di sini adalah proses waxing pintu mobil, ya. Nah, yang kita lihat, yang kita kontrol di audit produk adalah outputnya. Apakah sistem kontrolnya sudah baik, kemudian sistem samplingnya sudah benar atau belum. Ya, oke. Nah, ini kita gambarkan lagi secara sederhana bagaimana sih sebenarnya melakukan audit proses, Pak, ya. Nah, kita mulai dari
tahapan praproduksi. Artinya ini sebelum kita melakukan produksi massal ya, belum berproduksi secara normal. Di sini kita cek apakah ada risknya yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan atau terjadinya produk NG tadi. Ya. Apakah ada yang over adjustment misalnya, atau ada parameter yang tidak sesuai, atau ada parameter yang disetting oleh orang yang bukan menjadi bagian pekerjaannya. Ya. Kemudian tidak ada standar setting yang baku sehingga masing-masing orang memiliki standarnya sendiri untuk melakukan settings terkait mesinnya misalnya ya. Nah ini pertama kita cek dulu pada saat melakukan audit proses, kemudian masuk ke proses produksinya. Kita lihat ada nggak potensi yang bisa menyebabkan terjadinya penyebab barang NG atau barang defect. Misalnya prosesnya tidak stabil, tidak stabilnya karena apa? Kemudian abnormality proses yang berlarut-larut, ya. Kemudian terjadi pergantian load yang tidak dikontrol dan sebagainya, ya. Kemudian ada sistem sampling yang tidak tepat. Nanti kita jelaskan seperti apa sih sistem sampling yang baik dan benar. Nah, ini ya menjadi concern kita ketika melakukan audit proses. Nah, kemudian pada saat produk itu jadi, ya kita cek produk lainnya atau last piece check-nya ya. Nah, ini ada hubungannya dengan tools-nya, ya. Kita lihat ketika last piece check itu sudah selesai berproduksi, ada nggak informasi terkait tools-nya atau tooling-nya? Apakah tooling-nya itu perlu diperbaikin lagi atau masih baik atau sudah mengalami degradasi? Ya, jadi tahapan-tahapan ini ya dilakukan ketika nanti saat melakukan audit proses produksi. Ya, dimulai dari praproduksi, melihat ada nggak risiko kegagalan di situ, kemudian masuk ke proses produksinya, dan kemudian masuk ke pasca produksi, yaitu pengecekan produk akhir yang dihubungkan dengan media pembuat produk tersebut. Ya, apakah nanti selesai berproduksi, ya, toolsnya itu tidak dirawat atau dibiarkan begitu saja, sehingga nanti pada saat akan melakukan produksi kita tidak bisa menjamin bahwa toolsnya itu sudah benar atau belum. Oke. Oke. Nah, ketika kita juga melakukan audit antar proses, yang perlu kita kontrol sebagai auditor adalah bagaimana ya komunikasi yang dilakukan ketika terjadi pergantian shift. Ya, apakah shift berikutnya itu menginformasikan hal-hal yang perlu dilakukan di shift 2? Misalnya, ya, ketika ada masalah di shift 1, apakah disampaikan ke shift 2? Ataukah ketika ada terjadi penggantian material, mesin dan sebagainya, atau 4M, perubahan-perubahan yang menyangkut 4M tersebut, apakah diinformasikan ke shift berikutnya? Ya. Nah, ini juga perlu kita lakukan, kita cek ketika akan melakukan audit proses, yaitu komunikasi antar shift berjalan atau tidak dengan baik. Ya. Oke. Nah, ini saya tampilkan satu contoh yang bisa kita jadikan sebagai checklist audit proses. Ini control plan ya. Ini bisa kita gunakan sebagai checklist audit proses. Di sini ada karakteristik produk, ya, melihat kesesuaian dengan spesifikasi produk. Kemudian ini ada karakteristik proses, ya, parameter yang digunakan pada saat berproduksi. Di sini dilihat, ya. Misalnya di sini bicara temperatur, bicara timer dan sebagainya. Kita lihat kesesuaiannya di sini. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara tujuan audit proses. Sekarang kita bicara tujuan audit produk. Ya. Tujuannya hampir sama, yaitu melihat efektif sistem dalam mencapai tujuan. Nah, tujuan audit produk apa? Yaitu tidak mengirimkan produk NG atau produk defect ke proses berikutnya. Ya. Sistem kita lihat, apakah sistem kita sudah efektif atau apakah sistem kita sudah melakukan pengontrolan untuk tidak meloloskan produk defect atau produk NG ke proses berikutnya atau malah langsung ke customer. Ini yang kita jadikan sebagai tujuan audit produk. Ya.
Nah, kontrolnya di mana? Yaitu penyebab, ya. Fokus kita adalah di penyebab kelolosan tersebut, ya. Terkait audit produk, fokusnya adalah di sumber penyebab kelolosan. Penyebab kelolosan itu apa saja? Ini salah satu contohnya. Metode pengecekan kurang baik. Oke. Kemudian kompetensi personalnya tidak merata, ya, pada saat melakukan pengecekan. Jadi ini bicara kompetensi, metrik kompetensi yang melakukan pengecekan tidak merata antara satu dengan yang lain. Atau mesin pengecekannya belum divalidasi keakuratannya. Mungkin juga sedang bermasalah. Dan metode sampling yang kurang tepat dilakukan. Oke. Ini adalah kemungkinan terjadinya penyebab kelolosan defect. Nah, fokus kita adalah untuk tidak meloloskan 4 defect ke proses berikutnya, ya, atau ke customer. Itu tujuan audit produk. Oke. Nah, audit produk itu dilakukan, ya, untuk memeriksa kesesuaian produk terhadap persyaratan customer dan persyaratan lainnya, ya. Nah, memeriksa efektivitas akurasi sistem pengecekan produk dengan menggunakan metode tertentu, ya. Memeriksa ulang produk yang sudah dinyatakan oke, ya, baik oleh inspektor yang bersangkutan atau oleh inspektor lain. Tugas auditornya nanti, ya. Si inspektor sudah melakukan pengukuran, ya, diulang lagi atau dilakukan pengecekan ulang terhadap produk tersebut. Oke. Kemudian si auditor bisa mengamati, ya, bagaimana cara si inspektor tersebut di dalam melakukan pengukuran produk. Jadi tugasnya adalah untuk memastikan bahwa pengukuran produk yang dilakukan oleh inspektor itu sudah baik dan benar. Nah, kemudian kalau kita bicara audit produk, kita akan ingat yang namanya VDA 6,5 ini standar audit produk. Ya, di situ dinyatakan bahwa audit produk dilakukan oleh inspektor yang independen. Ya. Kalau kita mengacu ke sini, ya, sebenarnya sama saja dengan klausul 922, ya, bahwa audit itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan dengan proses yang diaudit. Ini independen juga, ya. Nah, di sini sekedar catatan, ya, audit produk bisa dilakukan bersamaan dengan audit proses. Tetapi dengan catatan, ya, bahwa si auditor itu memiliki standar kompetensi yang sudah baik. Jadi audit proses sama audit produk bisa dikombinasikan bersamaan, ya, dengan audit proses tadi. Oke. Nah, ini metodologinya, ya. Acuan yang bisa digunakan, ya, untuk melakukan audit produk itu bisa dari CSR, bisa dari drawing, bisa dari PAS, juga bisa dari QCPC, PQCT dan sebagainya. Ya, ini control plan-nya. Metodologinya bisa dengan melakukan cara sampling produk, ya. Jadi di QCPC itu ada flow proses atau tahapan proses. Nah, audit produk itu diaudit pada setiap tahapan proses tersebut, ya, sampai nanti ke produk akhirnya, ke finish good-nya. Ya, jadi tahapan proses 1 dicek produknya, tahapan proses 2 dicek. Jadi setiap tahapan proses produksi tersebut. Oke. Metodologinya dengan menggunakan cara sampling produk. Oke. Nah, ketika kita melakukan audit produk, ya, ini juga harus kita garis bawahi, ya. Belum tentu hasil yang dinyatakan oke oleh seorang inspektor itu adalah benar-benar oke, ya. Jadi potensi risknya masih ada, yaitu hasil pengukuran tidak akurat, ya. Kenapa? Ya, kenapa terjadi ketidakakuratan tersebut, ya? Untuk poin atribut, ya, bisa saja, ya, batasan antara oke dan NG tersebut, ya, visualnya agak abu-abu lah, ya, nggak terlalu ekstrim, ya. Kemudian ketika melakukan pengecekan, pencahayaannya kurang, ya. Pencahayaan yang dituntut dari area inspection tersebut kurang. Nah, ini merujuk ke lingkungan operasional, ya, bahwa ada standar yang ditetapkan untuk area-area inspeksi, ya. Kemudian terkait kualifikasi personalnya.
Nah, di sini juga nanti dituntut yang namanya MSA tadi, ya, kualifikasi personal, inspeksi atribut tersebut. Apakah dia sudah layak untuk melakukan pengecekan atribut atau belum, atau kemampuannya masih kurang. Kemudian terjadi kesalahan di dalam mesin, ya. Mesin belum divalidasi, ya, pada saat akan digunakan, ya. Nah, kemudian pada saat pengecekan go-no-go, yang belum divalidasi secara baik dan benar. Jadi pengukuran yang dilakukan oleh inspektor yang dinyatakannya oke, belum tentu itu oke, ya. Nah, kemudian ya terjadi pengukuran yang tidak akurat terhadap variabel, ya. Validasi sistem pengukuran. Nah, di sini kita juga bicara MSA. Apakah sistem pengukuran kita sudah sesuai dengan yang distandarkan, ya? Kemudian juga sama dengan pengecekan atribut terkait kualifikasi personal, dan jika ada mesin yang melakukan pengukuran terhadap output, apakah mesin tersebut sudah divalidasi atau belum, atau dikalibrasi. Ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya resiko perbedaan hasil pengukuran antara auditor dan inspektornya. Oke. Nah, ini bicara terkait sistem sampling. Ya, tadi kita sering bahas sistem sampling yang baik dan benar, ya. Ketika pengukuran sudah dinyatakan akurat, nah apakah metode samplingnya sudah benar atau belum? Itu juga kita garis bawahi. Untuk poin spesial karakteristik, ya, jika hasilnya 99 masih hasilnya 99 oke, 99% oke, berarti ada kemungkinan apa? Kemungkinan 1% itu menjadi barang MG, bahkan dikhawatirkan akan lolos ke customer, ya. Nah, jika pengecekan sampling belum 100% dinyatakan oke, ya, maka untuk poin spesial karakteristik tidak boleh dilakukan sampling, jadi cek 100%. Ya. Nah, ini harus kita pahami, ya, untuk poin-poin spesial karakteristik. Kalau masih ada tingkat reject atau tingkat ketidaksesuaian dengan standar produk, sebaiknya tidak dilakukan sistem sampling. Oke. Nah, ini jadi ketika kita melakukan sampling, ya, kita tidak fokus, jangan fokus ke jumlah atau populasinya, tapi pahami karakteristik prosesnya. Ya. Kata kuncinya adalah pahami karakteristik prosesnya ketika kita akan melakukan sampling produk. Ya. Itu kata kuncinya. Jadi bisa aja nanti kalau kita lakukan konsep ambil 2 dari 100 produk, ya, bisa saja nanti di antara rentang 100 produk sebelum nyampe 100 produk ada yang namanya kelolosan tadi. Oke. Nah, kita harus pahami karakteristik proses kita. Kita ambil contoh seperti ini, ya. Bagaimana cara mengambil sampling yang baik dan benar. Kita punya proses yang namanya mixing. Nah, di standar kita adalah bunyinya pengecekan sampling setiap 2 jam sekali. Oke. Nah, tetapi di antara rentang 2 jam ini, ya, terjadi pergantian material. Ya, kita katakanlah ganti bubuk, ya, karena ini mixing resin bubuk. Nah, kalau kita mengacu kepada konsep standar yang sudah ada pengecekan sampling setiap 2 jam sekali, artinya apa? Ketika ada perubahan ini, kita mengeceknya sangat jauh dari poin perubahan tersebut. Ya. Dikhawatirkan ketika terjadi pergantian ini, ya, terjadi masalah. Nah, oleh karena itu, ya, konsep pengecekan sampling berdasarkan jam atau berdasarkan quantity, ya, sebaiknya dirubah dengan memahami karakteristik prosesnya. Ya, jadi ketika ada pergantian material, ya disinilah dilakukan pengecekan tadi. Ya, di sini dilakukan pengecekan tadi. Tidak perlu menunggu harus
menyesuaikan dengan standar 2 jam pengecekan samplingnya. Oke, itu salah satu contoh ya bagaimana melakukan sampling yang baik dan benar terhadap proses produksi kita. Oke. Oke. Oke, ada satu lagi. Nah, ini contoh checklist audit produk. Nah, kalau kita menggunakan atau ingin menggunakan apa sih checklist yang bisa kita pakaikan untuk audit produk, itu bisa kita gunakan dari checklist inspection. Ya. Jadi checklist inspection yang biasa kita gunakan bisa kita jadikan sebagai checklist audit produk kita, sekaligus audit report untuk pemenuhan audit produk tersebut. Ya. Jadi nanti di sini bisa aja kita tuliskan hasil dari pengukuran produk tersebut, tambahkan satu kolom atau sebagainya. Ya. Oke, Pak Ibu, demikian terkait pemahaman audit produk dan audit proses. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti akan dipandu oleh teman saya, oleh Bu Sinta. Oke. Ya, baik Bapak dan Ibu, silakan bila ada pertanyaan bisa langsung ditujukan ke kami, ke Bapak Hasiholan. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, 1-2 pertanyaan barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, nah ini menunggu ada pertanyaan ya, supaya kita nggak bingung-bingung lah ya membuat checklist ya, termasuk juga checklist audit proses ya. Saya gambarkan satu contoh audit proses. Kadang-kadang kan orang bertanya, Pak, cek sheet-nya apa sih ya untuk audit proses ya, gitu ya. Kalau audit sistem mungkin sudah banyak bisa bikin pertanyaan dan sebagainya ya. Nah ini ya. Sederhananya gini aja Bapak Ibu ya. Ini kan kita punya namanya form QCPC atau control plan ya. Nah, bisa aja kita tambahkan nanti di sini ya. Kita sesuaikan dengan jumlah sheet yang ada. Misalnya 2 sheet kita tambahkan 2 kolom, sheet 1, sheet 2. Poinnya apa? Poinnya untuk melihat kesesuaian dari setiap karakteristik yang ada. Karakteristik produk maupun karakteristik prosesnya berdasarkan tahapan proses. Ya. Jadi ini bisa digunakan multifungsi gitu maksudnya. Sebagai control plan juga bisa, sebagai checklist juga bisa. Jadi kita nggak usah bingung-bingung gitu memikirkan checklist untuk audit proses itu seperti apa. Ya. Intinya kita ikutin saja follow-nya proses follow proses tersebut, kemudian kita lihat karakteristik dari masing-masing produk atau proses sudah sesuai atau belum dengan aktual di lapangan. Risetnya kita tambahkan saja di sini tadi, di kolom yang kita tambahkan di sini. Ya. Hasil audit SIP 1 oke atau tidak, ya. Kalau tidak oke tuliskan ketidaksesuaiannya apa. SIP 2 juga seperti itu. Ya. Itu cara yang sederhana untuk membuat checklist audit proses tadi, ya. Sama dengan audit produk, ya. Checklist audit produk. Ya.
di sini ada standarnya, ya, standar terkait masing-masing poin dari produk tersebut. Ya, kita bisa tambahkan saja juga, misalnya kita tambahkan kolom di sini, ya, shift 1, hasilnya bagaimana hasil pengukurannya, ya. Oke, shift 2-nya seperti apa? Atau bisa saja kita tambahkan di dalam kolom ini sebagai poin hasil audit. Ya, ini kan hampir sama dengan check sheet inspection, ya. Artinya kan apa? Inspektor juga kan menuliskan hasil pengukurannya di kolom ini juga, ya. Nah, ketika dia sudah mencatatkan hasil pengukurannya, tinggal si auditornya, di mana dia mau mencantumkan hasil pengukuran dari produk yang sudah diukur oleh si inspektor tersebut, ya. Jadi simpel kan ya, Bapak Ibu, membuat checklist maupun checklist audit produk maupun checklist audit proses, ya. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, ya. Oke, ada yang mau ditanya? Iya, teman-teman bisa langsung chat aja ke via chat ya, pertanyaannya apa. Ini udah ada yang masuk. Salah satu pertanyaannya, boleh nggak kalau orang non-produksi audit produk atau audit proses, gimana Pak Ulan? Oh, boleh nggak orang non-produksi mengaudit produk atau proses? Yes. Kita balikin ya slide-nya ya, nggak apa-apa ya. Biar jelas. Di halaman berapa ya? Bisa dibayangin ya? Nah, pada dasarnya begini Pak, ini halamannya agak jauh ya. Nah, untuk seorang auditor proses maupun auditor produk, ya kita audit proses dulu ya, bahwa dia harus memahami core tools, ya, dan juga harus memahami yang namanya persyaratan spesifik pelanggan atau customer specific requirement. Ya bisa saja bukan orang produksi, ya, untuk mengaudit produk atau proses sepanjang pemenuhan kompetensi auditor tersebut dipenuhi, ya. Kan ada kompetensi yang harus dipenuhi, minimum kompetensi yang harus dipenuhi, bahwa dia harus paham core tool tersebut. Dia harus paham yang dimaksud dengan customer specific requirement tadi. Itu untuk audit proses. Nah, core tool itu kan salah satunya dia harus paham control plan dan FMEA. Oke? Nah, tadi untuk produk juga ya. Ya. Nah, untuk audit produk ya, seorang auditor ada tambahannya, dia harus mampu menggunakan alat ukur dan tes. Ya kalau dia bisa memang menggunakan plus alat ukur dan tes tadi di luar pemahaman core tools-nya, ya bisa saja, tapi tetap harus ada bukti pemenuhan kemampuannya kan, itu ya. Seperti apa dia paham FMEA, seperti apa dia paham control plan, seperti apa dia paham SPC dan sebagainya, itu harus ada buktinya gitu ya, agar seorang tersebut bisa melakukan audit produk maupun audit proses. Oke, jadi penuhi dulu kompetensinya. Ya, tadi saya katakan technical. Kalau dia paham technicalnya, ya silakan untuk menjadi auditor produk maupun auditor proses. Oke, jadi kompetensinya ya yang dipenuhi ya, tapi harus ada buktinya. Ya baik, bagaimana Bapak, sudah jelas ya, sudah clear jawabannya? Ada lagi pertanyaan dari Pak Susanto. Cara yang baik untuk menentukan teknik sampling pengecekan atau 100% cek selain dari official point di drawing. Bagaimana itu Pak Roland? Cara yang baik untuk menentukan teknik sampling pergerakan ataukah 100% cek selain dari critical point di drawing. Nah, kalau di luar poin yang disebutkan tadi kan kita bisa ciptakan sendiri Pak metodenya ya. Kalau dia spesial karakteristik, ya, memang tuntutannya ketika masih ada produk yang reject, ya kita jangan lakukan yang namanya sampling. Nah, di luar itu kita bisa menggunakan metode sepanjang itu bukan spesial karakteristik. Kata kuncinya adalah spesial karakteristik, itu yang harus dikontrol. Karena itu poin penting dari satu produk. Ya bisa dengan melihat trend defect misalnya. Kalau trend defect-nya masih tinggi, ya sebaiknya jangan melakukan yang sampling.
Nah, bisa juga dengan melihat kestabilan proses. Kalau prosesnya belum stabil, ya jangan lakukan sampling. Ya. Nah, kalau misalnya proses kita masih naik turun yang sangat signifikan, ya rejectnya masih sangat signifikan, sebaiknya jangan lakukan sampling. Usahakan cek 100% dulu, sampai nanti semua sudah stabil, baru lakukan sampling. Jadi, banyak parameter membantu kita untuk kita memutuskan seperti apa sih metode samplingnya, gitu ya. Ada, kita bisa melihat dari X-bar chart dan sebagainya, Pak, ya. Ya, bagaimana ini dari Pak Susanto, dari Sinar Alum ya Pak ya, apa kabar Bapak? Nah, gimana Pak, boleh dicek jawabannya sudah clear atau belum Pak? Baik, bila belum ada chatnya, saya lanjut dulu ke penanya berikutnya ya. Dari Bapak Sri Asmanto, bagaimana cara efektif follow up temuan audit ke auditi? Terkadang dari banyak perusahaan, temuannya banyak yang tidak semua close. Gimana Bapak? Bagaimana Cara efektif follow up temuan kan begini Pak ya. Suatu temuan audit tersebut tidak semuanya bisa dilakukan perbaikan dengan waktu yang cepat. Kita melihat level dari temuan tersebut. Nah, kalau memang temuan tersebut perlu untuk direview atau perlu untuk dipantau hasil perbaikannya, ya berarti kan dia memerlukan waktu yang lama. Ya Pak ya. Jadi level temuan tersebut bukan berarti harus semua di-close Pak. Ya, kita lihat dulu bobot temuannya. Ya, disepakatin dulu. Ya, awalnya disepakatin kapan kita akan memverifikasi hasil auditnya. Ketika sudah diverifikasi masih belum close juga, itu berbeda kasusnya Pak ya. Tetapi tidak semua temuan audit itu bisa di-close dalam waktu jangka pendek. Oke, kita lihat bobot temuannya, itu Pak ya. Kadang memang bahkan temuan audit itu memerlukan investasi, bisa aja begitu. Ya, ada temuan audit yang memerlukan investasi, ya otomatis kan itu agak lama close-nya Pak. Jadi tergantung jenis temuan auditnya. Oke, gimana Pak? Oke, bagaimana tadi Bapak? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi dari Pak Sri Asmanto? Oh ini Bang. Ibu, Bapak atau Ibu ini? Maaf kalau itu nyata Ibu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Nyono. Bapak Nyono ini dari Metalsindo Pasifik ya Pak ya. Sekarang kan zaman corona Pak, kalau personal audit customer yang disuruh ngisi kita sendiri itu valid apa enggak Pak? Self audit namanya ya. Self audit. Ya. Kalau bicara valid atau enggaknya memang ada yang namanya self audit. Ya. Makanya di beberapa perusahaan besar pun menerapkan metode begitu ya. Tinggal kita aja Pak mau menyampaikan hasil yang aktual atau tidak gitu kan. Kalau bicara karena si auditornya tidak bisa mengunjungi bagian kita, terus dia memintakan udah audit sendiri saja ya, tinggal kita saja. Bicara paling enggaknya memang ada konsep self audit itu. Seperti gitu Pak. Jadi valid. Ya valid karena memang ada namanya self audit. Ya, bagaimana Bapak dari Pak Nyono? Sudah jelas ya Pak ya? Ini melanjuti tadi juga ada terjeda ya dari Pak Susanto yang tadi dari Sinar Alum. Apakah boleh orang yang punya sertifikat auditor internal membuat training auditor di internal dan menerbitkan sertifikat untuk audit internal? Tujuannya supaya lebih banyak yang mempunyai kompetensi sebagai auditor internal. Apakah seorang yang sudah memiliki sertifikat auditor di organisasinya mentraining teman-temannya dan mengeluarkan sertifikat? Itu ya pertanyaannya ya. Waduh, ini agak susah menjawabnya nih.
Kalau bicara mengeluarkan sertifikat, ya, sepertinya belum ini Pak ya, kurang pasti lah ya, kurang pas. Tapi kalau Bapak mau mentrainingkan teman Bapak, ya tidak ada salahnya. Itu namanya company knowledge. Bapak tularkan ilmu Bapak ke teman-teman Bapak, itu malah bagus Pak. Tapi kalau untuk poin menerbitkan sertifikatnya, tujuannya apa gitu ya? Sepanjang Bapak ada niat ingin mentrainingkan member Bapak, itu sangat bagus. Ya. Jadi, sharing knowledge, company knowledge itu berjalan di perusahaan Bapak. Nah, untuk penerbitan sertifikatnya saya belum bisa jawab nih Pak ya, karena tujuannya apa dulu gitu. Tujuannya apa? Oke, baik. Pak Susanto bagaimana? Dan juga terkait pertanyaan Bapak tadi, yang secara efektif untuk follow up temuan audit ke auditi, terkadang di perusahaan banyak temuan yang tidak semuanya close. Ini ada membantu menjawab juga dari Bapak Immanuel Iman ya. Tidak semua critical point ada di drawing yang tadi, misalnya karakteristik proses antara yang pengaruh ke proses akhir. Untuk mengetahui apakah itu penting, kita bisa lihat di FMEA-nya. Ketika severity-nya tinggi, berarti itu critical. Sudah clear ya Pak Susanto ya, ada tambahan dari Pak Immanuel Iman. Oh ini Pak Nyono juga sudah clear. Thanks, well not ya. Terima kasih Pak Nyono juga. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adam Rahmat Agung. Konsep self audit dengan internal audit sama atau beda? Konsep self audit dengan internal audit. Iya. Ya, pada dasarnya kan sama saja. Internal audit kan kita mengaudit kita sendiri, mengaudit sistem yang ada di kita sendiri. Nah, self audit kan juga mengaudit sistem yang ada di kita sendiri. Kalau bicara konsep sama. Nah, perbedaannya biasanya self audit itu pertanyaannya berasal dari dalam tanda kutip di sini si customer. Nah, kalau internal audit pertanyaannya atau list pertanyaannya adalah kita yang meng-create. Perbedaannya itu, tapi konsepnya sama saja, mengaudit sistem yang ada di internal kita sendiri. Sudah efektif atau belum? Sudah sesuai dengan tuntutan pertanyaan atau belum? Sudah sesuai dengan persyaratan atau belum? Gitu. Ya. Self audit kan dilakukan ketika si customer itu tidak bisa berkunjung untuk melakukan audit ke organisasi kita. Mungkin ada kesibukan dan sebagainya. Nah, kita diizinkan oleh mereka mengaudit sistem kita sendiri. Nah, internal audit kan juga begitu Bapak ya, mengaudit sistem kita sendiri. Ya, gimana Pak Adam? Oh, well not, katanya Pak. Siap. Oke, ini tambahan lagi dari Pak Susanto yang tadi ya tentang member untuk sertifikatnya tujuannya supaya member tersebut ada bukti kompetensi untuk melakukan audit internal. Nah, sebaiknya kalau memang ingin ada bukti bahwa si orang tersebut sudah mengikuti training internal, kan kita bisa pakai metode yang lain atau memakai dokumen yang lain ya. Ada yang namanya dokumen absensi training ya. Atau kalau memang kita ingin lebih lagi ya, kita lakukan yang namanya pengetesan pada saat hasil training tersebut ya. Poin-poin tersebut kan bisa membantu bahwa orang ini memang sudah pernah mendapatkan training audit. Itu bisa jadi salah satu eviden gitu. Nah, kalaupun memang ingin berbentuk sertifikat, ya bisa saja HRD-nya mungkin bisa menerbitkan sertifikat internal bahwa orang-orang yang sudah pernah mengikuti training di internalnya ya, dan di training oleh orang internal juga diterbitkan sertifikatnya. Itu sifatnya internal saja, bisa saja seperti itu. Jadi sumber atau eviden yang mengatakan bahwa orang ini sudah pernah di training itu kan bisa banyak Pak, ya. Oke. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Linda.
Pak Hasiholan, untuk perusahaan jasa outsourcing, apakah ada cara yang efektif untuk mengaudit output jasanya? Outsourcing, output jasanya ya. Kalau dia outsourcing kan berarti dia merefer ke 9001 ya 2015 ya. Kita lihat aja output dari outsourcing itu berdasarkan sistem-sistem yang ada di organisasi tersebut. Apakah semuanya sudah memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh si ISO tersebut? Kalau memang semua minimumnya pun sudah terpenuhi ya, dipastikan outputnya pun sudah dikatakan baik ya. Ini sepanjang minimum requirement ya, kita bicara audit compliant. Makanya saya sebutkan minimum requirement. Kalau minimum requirement persyaratan 9001 sudah dipenuhi, ya bisa dikatakan output dari sistem tersebut sudah baik. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mungkin karena waktunya terbatas, tidak bisa ditanyakan di sini, mungkin bisa ditanyakan nanti melalui Mbak Sita, ya, dengan link yang akan ditampilkan oleh Mbak Sita nanti. Terima kasih dan selamat sore. Ya, terima kasih Pak Hasiholan. Ya, terima kasih juga buat rekan-rekan semua yang sudah join di Zoom meeting bersama Central System Consulting. Jangan lupa kita tetap jaga kesehatan ya, dan jangan keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting. Kami dari dukungan teman-teman semua, untuk program baru Central System ini masih terus berjalan. Untuk hari Senin di tanggal 30 Maret, jam 10 sampai 11, ada pembahasan tentang mindset leadership bersama Bapak Yasin. Dan di jam 3 siang sampai jam 4, ada pembahasan introduction ISO 45001 bersama Bapak Syahbani. Dilanjutkan hari Selasa, tanggal 31 Maret, ada topik lainnya, yaitu program kerja untuk mencapai target bersama Bapak Immanuel Iman. Teman-teman bisa join di jam 10 sampai jam 11. Dan di hari Kamis, tanggal 2 April, pembahasan tentang kewajiban penetapan potensi bahaya kimia di perusahaan bersama dengan Bapak Cahyadi. Teman-teman bisa join di siang hari jam 13.30 sampai jam 14.30. Ya, dicatat agenda tadi ya, karena dukungan teman-teman semua, kami tim Central System terus berkarya untuk semua bisa belajar meskipun kita ada di rumah. Dengan program tetap produktif dari rumah bersama Central System Consulting. Selanjutnya untuk para penanya, nanti akan kami kasih souvenir cantik berupa buku saku. Dan juga silakan bila masih ada pertanyaan, bisa langsung ke hotline marketing di 0821 2121 9525. Atau subscribe untuk IG Central System dan juga Facebook Central System Consulting. Akhir kata dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.